Dan pemirsa, untuk mengetahui proses pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV Edo Yoga. Edo, bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim di Kejagung hari ini? Silahkan Edo. Iya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Sudah kurang lebih 3 jam lamanya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berada di dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk melakukan proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di tahun 2019 hingga tahun 2022. Tadi Nadiem Makarim tiba sekitar pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat di Kejaksaan Agung ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Tadi tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media dan langsung masuk ke Gedung Bundar tepat di belakang saya untuk melakukan registrasi kemudian masuk ke ruang pemeriksaan. Namun yang menjadi sorotan para awak media adalah kedatangan Nadiem Makarim ini tadi Ayu membawa satu buah tas jinjing yang ukurannya tidak terlalu besar, namun kuat dugaan ini berisikan dokumen ataupun berkas-berkas yang nantinya akan diperlukan dalam proses pemeriksaan Nadiem sebagai saksi. Memang kalau kita lihat hingga saat ini tepat pada pukul 12 bahwasanya ini belum selesai pemeriksaan. Kalau kita melihat dari proses pemeriksaan saksi sebelumnya yakni stafsus Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ini bahwasanya bisa memakan waktu lebih dari 10 hingga 12 jam. Terlebih bahwasanya Nadiem hari ini dipanggil sebagai kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi sehingga dapat dipastikan bahwa pemeriksaan dirinya ini bisa memakan waktu yang cukup lama begitu. Apalagi Kejaksaan Agung ini memang menggali informasi lebih lanjut dan lebih mendalam terkait kasus dugaan tersebut dalam kapasitasnya dalam pengawasan Nadiem Makarim sebagai menteri pada saat itu. Kemudian juga Kejagung menilai bahwasanya pada saat Nadiem ini menjabat sebagai menteri, tentu saja mengetahui bagaimana proses dari perencanaan hingga realisasi dari pengadaan laptop tersebut. Sehingga kita akan nantikan bersama baik itu keterangan dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim maupun dari Kejaksaan Agung, karena hingga saat ini juga belum ada keterangan resmi yang dapat disampaikan kepada kami awak media. Namun Ayu dan juga pemirsa, kalau kita membahas sedikit bagaimana duduk perkara dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop ini, bahwasanya di tanggal 26 Mei 2025 dari Kejaksaan Agung ini mengumumkan bahwa sedang mengusut dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi soal pengadaan laptop. Karena dari kajian awal ini seharusnya kementerian ini mengadakan laptop dengan berbasis Windows OS. Namun dengan adanya perubahan ini tidak adanya tinjauan dasar kebutuhan yang lebih lanjut sehingga diubah menjadi Chromebook. Nah, ini yang menjadi kuat dugaan bahwasanya ada mufakat kejahatan di dalamnya untuk menguntungkan satu pihak. Bahkan diduga kuat dari Kejaksaan Agung ini juga melihat adanya markup dari pengadaan laptop tersebut yang kalau dilihat nilai wajarnya ini di angka 5 hingga 7 juta rupiah namun menjadi 10 juta rupiah. Meskipun memang dari Kejaksaan Agung hingga hari ini belum menetapkan siapa saja tersangka dari kasus ini dan juga berapa besar kerugian negara atas kasus ini. Namun kalau kita lihat dari anggaran yang digelontorkan pada saat tahun 2019 hingga tahun 2022 untuk pengadaan laptop ini dalam program digitalisasi pendidikan ini memakan dana sekitar 9,9 triliun rupiah. Sehingga Ayu, kita nantikan bersama keterangan dari pihak Kejaksaan Agung apakah kemudian keterangan-keterangan yang diperoleh dari kesaksian Nadiem Makarim hari ini akan memperoleh hasil titik terang dari kasus dugaan tindak pidana pengadaan laptop di Kementerian Riset dan Teknologi pada hari ini. Kita nantikan bersama Ayu. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas Edo.